فضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعلم والتعليم والحسن التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله. أسأل الله يفقهنا في الدين ويجعلنا من السالكين وسيد المسلمين ويحسن النيات والطويات والبركة جميعا ويبارك من هرب من سنة بنية الفتوح والرسوخ وجاهدت الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لمن المسلمين سير وصحبه التابعين محمد بن وتفسير الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومدح التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Setelah kita mempelajari tentang masalah rukun salat, maka sekarang yang mana rukun kemarin itu yang wajib dilakukan, tidak boleh yang tertinggal. Setelahnya masuk sunanus salat, sunnah di dalam salat. Ini ada banyak. Dijelaskan tentang bayan as-sunan. Ada sunnah, ada mustahab. Kalau begitu mustahab itu umumnya terkadang Nabi tinggalkan. Kalau sunnah selalu dipakai. Yang pertama sunnah di dalam salat itu raf'ul yadaini hadzal mankabaini aw hadzal udhunain inda takbiratul ihram aw qablaha dikatakan. Sunnah salat kalau minggu lalu kan 2 kali 3 kali sebenarnya kita itu rukun. Kalau rukun wajib. Kemarin takbiratul ihram, sekarang mengangkat kedua tangan hadwal mankabain atau hadwal udhunain begini. Sejajar inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Kemarin rukun salat membaca takbiratul ihram. Angkat tangannya itu sunnah. Jadi kalau orang Allahu Akbar bilang boleh dia. Tapi kalau sunnah ditinggal sama seperti pintu, bikin pintu nggak ada gagang ya, modalnya seperti itu. Jadi Allah baru baca tuh Allah, au qablaha atau belum takbir. Allah, jadi angkat dulu. Allahu Akbar, ada yang begitu kan? Ada yang segini. Ada yang begini nih. Kalau di kitab kita hadwal mankabain au adwal hudunain. Ya. Indah takbiratul ihram, barengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Au qablaha atau angkat tangan Allah, jadi angkat duluan deh. Ini nggak ada masalah. Yang jelas intinya mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Ya. Walam yakhtalif wahid, nggak ada khilaf nih. Kali pertama
fi anna rafa'al yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu adalah hukumnya sunnah. Nanti mengangkat yang kedua, mengangkat tangan lagi sunnah ketika hendak ruku'. Waktu takbiratul ihram angkat tangan sunnah. Jadi baca surat tuh, Fatihah, qul huwallahu ahad misalkan, mau ruku' Allahu akbar, angkat tangan lagi sunnah. Yang ketiga mengangkat tangan sunnah ketika i'tidal. Takbiratul ihram waktu hendak mau ruku'. Yang ketiga ketika bangun dari ruku' i'tidal. Ya, merupakan sunnah daripada sunnah salat. Sebagian mengatakan 4 ketika bangun dari tahiyat awal. 4 tempat saja. Takbiratul ihram, mau ruku', i'tidal, bangun dari tahiyat awal. Jadi kalau tahiyat dari rakaat pertama kedua enggak ada angkat tangan. Habis sujud tuh rakaat kedua enggak angkat tangan tuh. Langsung kita bangun Allahu Akbar. Jadi sujud pertama bangun Allahu Akbar gitu. Tapi kalau ada tahiyat bangun Allahu Akbar. 4 tempat itu dikatakan. Misalnya 3 ya, kita berarti ihram sepakat semua ya. Mau ruku', i'tidal dan bangun dari tahiyat awal. Itu sunnah. 4 tempat ya. 4 tempat mengangkat tangan ketika itu sunnah. Jadi kalau ada yang rakaat 1 ke 2 angkat tangan, enggak ada sunnahnya. Dari 3 ke 4 juga enggak ada sunnahnya ya. Yang kedua, sunnah salat itu wad'ul yamin 'ala shimali fawqa surrah wa tahta sadri. Wa qad sahat min turukin katsiratin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dikatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas pusar di bawah dada. Di atas pusar di bawah. Ini sunnah nih. Allahu Akbar. Di atas pusar di bawah dada atas. Adanya di mana? Dada bawah. Kan kalau pesan ayam tuh dada atas atau dada bawah? Begitu ya? Bahasa Arabnya sadar juga. Cuman ada yang begini. Nanti kita lihat hadisnya. Intinya di atas pusar di bawah ala sadri. Jadi kalau bahasa itu di atas dada bawah. Ini rusuk dada bukan? Hah? Ini dada mentok sini. Dada mentok namanya. Kalau ayam. Ya, gitu dia. Jadi di atas pusar di bawah dada atas, bawah dada atas. Itu sunnah indana karena kecuali kata Imam Malik sebagian begini nih. Allahu Akbar ke bawah aja. Itu ahli Madinah sama orang-orang Maliki, Syiah pada begini semua. Benar enggak? Benar. Karena Nabi dikatakan di Mekah juga suka begini salat. Begini boleh. Ada hadis banyak sekali. Ini juga. Yang kelebihan tadi itu. Ini kelebihan nih. Dadanya deg-degan. Pegangnya. Ya. Kelebihan. Kalau bikin pintu belakangnya ke atasan tuh. Ketinggian lagi. Atau bikin Allahu a'lam. Intinya meletakkan tangan kanan di atas tangan. Hah? Enggak membatalkan sholat. Cuman keluar salah tempat. Salah tempat gimana tuh? Kancing mesti di sini, ada di sebelah sini, sebenarnya enggak? Kancingnya mesti di sini. Tapi dia taruhnya gimana tuh? Enggak ngepas, jadi jelek. Kurang cakep. Ya. Atau kayak begini, ini kancing di sini, dia taruh belah sini tuh. Nah, gimana tuh? Kan enggak bagus. Bahasa gitu, satu yang kelewatan, kalau yang kelewatan 3 biji gimana nih? Naik semua kan jelek. Itu
Itu dikatakan berkelebihan. Wal qabat yumna al yusuf wal kusra. Dikatakan wal qabat itu memegang, dikatakan fil Muwatta Imam Malik mengatakan senantiasa memegang kedua tangannya di salat. Qabat ini begini tuh. Ini sebenarnya di sini. Telapak tangan adanya nih. Dia begitu. 2, 3 ini megang. Ini yang sempurna. Ini 2 sih. 2. Saat begini boleh nggak? Nggak apa-apa. Kalau dalam kitab Ihya mana itu, Qabat itu ini nih 3 tuh. Dia pegang. Saat begini boleh nggak? Kurang bagus. Mau ngapain begini? Dinginan. Ini Nabi ngajarin. Ada yang begini, ke bawahan, makruh. Ada kan yang begini? Dipegang sleting, apa turun doanya, kita malu. Jadi yang benar di atas pusar, di bawah dada atas. Jadi adanya di dada bawah. Adanya di bawah, apa di mana? Di dada bawah, ini dada bawah nih. Kan serusuk tuh, bawah. Dada atas. Ya kan dada segini panjang. Makanya ada ayam atas dada atas, ada dada di atas pusar, di bawah dada atas. Ya, seperti itu. Dan ini maksud. Dulu kan nggak dipisahin, pokoknya bawah dada. Kan dada dianggap dada sini doang satu. Diriwayatkan di Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad qala kana nasu yu'maruna an yada'a rajula yadahu al-yumna ala al-yusra fi shalah. Jadi Nabi emang di Bukhari katakan orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ustadz, soal cara takbir yang benar gimana? Saya lihat ada yang begini, ada yang begitu. Cuma di kita doang nih, adanya yang lain nggak ada. Saya ke di Afrika, Mesir nggak ada. Allahu Akbar umum. Di sini alasannya kan tangan kanan dulu, tuh. Alasannya saya tanya tangan kanan dulu, Ustaz. Cuma lu doang. Boleh nggak? Ya nggak batal sholat. Batal nggak? Enggak. Cuma nanti aja. Ada yang nggak apa-apa. Kenapa sih? Yang lain itu yang banyak kan yang banyak. Begitu sudah. Beda sama makan suruh tangan kanan. Ini orang Nabi begitu sudah perintahnya. Makanya umum dunia itu ada yang begini. Cuman di kita doang nggak tahu sebabnya kenapa, nggak tahu tuh yang belajar ini mau anak nggak paham, saya nggak ngerti. Ya, wallahu a'lam. Intinya takbir angkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau begini boleh nggak? Boleh nggak sholat? Boleh, cuman nggak dapat sunnahnya, nggak dapat. Lo keluar sunnah lo ngapain nyasar? Batal nggak batal sholatnya. Cuman kebalik gimana sih kebalik? Pakai kopi atau balik gimana tuh? Nggak apa-apa kan? Boleh nggak pakai kopi atau balik? Cuman kan nggak bagus. Satu nggak dapat sunnah. Setiap sunnah itu 10 hasanat. Jadi setiap satu sunnah dapat pahala 10. Angkat tangan 10. Ini menghadap depan juga udah 2. Ini menghadap depan nih, bukan begini. Ini kalau begini nggak tahu salam apa nih? Allahu. Salam kemana tahu? Ini sunnah. Angkat tangan 1, 2, ini 2. Nanti taruh gitu di atas tersebut 3. Udah 30 hasanat ya. Makanya sholat itu menghapuskan dosa banyak betul. Dia bikin bersih orang. Sunnatnya banyak. Sampai satu orang menulis kitab itu 500 sunnah di dalam sholat, 500 dibayangin juga. Sunnah dalam sholat ada 500 bikin. Sayyid Muhammad Alwi Al-Idrus itu belum lama orang meninggal. Ya di Yaman sana. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal an Halab at-Ta'i qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi fawqa al-mufassal. Ya.
Aku lihat Nabi Muhammad itu ketika meletakkan tangan kanan dan tangan kiri ala sadrihi fauqal mufassal itu begitu. Mufassal. Ya. Kalau orang bahasa Arab di atas dadanya. Diambil begini sama dia. Yang belum bahasa Arabnya yang pas-pasan deh. Gini. Makanya kalau anu ke Saudi nggak ada yang sholat begini. Dan kalau haji itu umroh nggak ketemu orang sholat begini. Allahu Akbar nggak ada. Saya di Mesir 8 tahun aja nggak ketemu. Mesir mau Syafi'i banyak, Maliki ada, Hambali ada. Ya, yang begini saya nggak dapat nih. Kalau di markasnya dia nggak ada di Arab sini. Kalau di sini yang tuh yang begitu ada, yang begini. Mungkin sebabnya, mungkin ya dalam lughah itu bahasanya belum sampai mendalam atau wallahu a'lam. Ya seperti itu. Yang jelas Imam Muhammad mengatakan juga di atas Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada sunnah. Jadi ini sunnah, tangan kanan di atas tangan kiri. Mau begini boleh, cuma sunnah katakan afal qaum mufassal itu pegang begitu. Ya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunnah ketiga dalam salat at-tawajjuh au doa iftitah ba'da takbiratul ihram wa qabla al-fatihati wa huwa sunnatun inda aktsar ahli ilmi. Ya, dikatakan seperti itu. Para ulama umumnya setelah takbiratul ihram mengatakan itu sunnah membaca doa iftitah. Kalau di Imam Muslim yang Sayyidina Ali meriwayatkan, tawajjuh itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Nanti ditambahkan lagi ada riwayat yang tambahan Allah mantrabila ila anta, itu panjang, kita yang biasa aja gitu ya. Ustaz bukan pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru ini asalnya itu yang namanya iftitah dari wajah tu wajhiyah. Ya, Allahu Akbar kabir nggak ada. Suatu saat ketika Nabi sembahyang jamaah ada orang telat sholatnya. Bukan dari Nabi takbir itu telat masuk. Pas masuk Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Baca Sahih Muslim. Dibaca gituan tadi kedengeran sama Nabi. Karena emang orang berbacaan itu umumnya bersuara kecil. Ini kencang. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nabi dengar tuh imam. Ingat ya, pertamanya riwayat Nabi perintahkan dari wajah tuh. Tahu-tahu nih orang sahabat masuk, Allahu Akbar kabira. Setelah selesai Nabi tanya, tadi man yagra? Siapa yang baca barusan tuh? Saya Rasulullah. Pakai wajah. Siapa yang nanya tadi baca wajah dia? Saya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Waktu kamu baca wajah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala itu, aku diperlihatkan pintu langit dibuka buat ente. Pintu langit. Nabi sebelumnya perintahin baca gituan enggak? Ada enggak sebelumnya? Enggak ada. Dari wajah itu aja ini orang tahu-tahu sahabat Allahu Akbar kabira, langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillah puji. Kata Nabi Muhammad, waktu ente puji Allah tadi dibuka pintu langit buat ente mustajab. Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan itu hadis, kita sahabat semenjak itu tuh selalu setiap iftitah ditambahin Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa tawasil, baru ini wajah dirah. Tambahan dari siapa tadi? Sahabat Nabi Muhammad. Nabi suruh baca enggak? Nabi suruh baca enggak?
Enggak, cuma sewaktu ente baca tadi, aku lihat dibuka pintu langit buat ente, kata Rasulullah. Habis itu Nabi perintahkan baca nggak? Enggak. Cuman sahabat ketika dengar itu fadilah, langsung mereka semenjak itu kata Abdullah bin Umar bin Khattab, kita semua baca Allahu Akbar. Bid'ah kali ya? Bid'ah nggak? Kan Nabi nggak perintahin, tahu-tahu nongol sendiri di bacaan. Bid'ah bukan? Nggak benar tuh, orang kalau suruh Nabi lu tambah-tambahin, ngaco itu. Ya. Teman karena ada Nabi Muhammad terangin, aman-aman aja. Makanya setelah ambil nanti ada al-ulama warasatul anbiya. Ini fikih, mana ada zaman Nabi ini buku fikih. Ya. Karena setelah imam-imam nongolnya buku fikih. Ya seperti itu. Jadi itu tambahan dari sahabat Nabi, ini fadilnya hebat. Jadi memang kalau orang takwa itu suka dikasih ilmu sama Allah Ta'ala. Makanya ulama warasatul anbiya, ulama umat itu seperti derajatnya seperti para nabi-nabi, bukan rasul nabi. Berarti kan tinggi-tinggi, dapat ilham, bisa ya seperti itu. Jadi iftitah itu hukumnya sunnah. Ingat ya, sunnah itu dalam kata fikih dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau masih bawah ke bawah, kalau udah ngerti dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi, kurang baik. Kalau udah paham, ditinggalkan kurang bagus. Lu tahu pintu pakai gagang bagusnya, dia bikin udah nggak usah pakai gagang. Begitu. Kan sunnah ini pakai gagang. Tapi kalau pakai gagang, dia bisa megang tuh pintu brek, nggak ada apa, nggak bisa dorong-dorong. Begitu kan? Itu sunnah. Jadi lebih kuat. Pakai jaket. Pakai sleting kan bagus kan? Sunnah. Nggak pakai setting boleh nggak? Boleh. Sunnah pakai setting kenapa? Lebih bagus, aman, agak angin, agak ketahan dan sebagainya. Begitu sunnah. Fadilahnya banyak, bukan sedikit, bagus bener. Ya. Jadi orang pakai iftitah boleh, sunnah bagus. Cuma ketika dia masuk udah imam, udah walad dhalin, ente baru masuk tadi Allahu Akbar kayak yang tadi telat. Ya. Kalau kira-kira si imam baca surat pendek, jangan pakai iftitah lagi. Kenapa sebabnya? Karena yang rukun adalah baca Fatihah. Imam sama makmum wajib baca. Ustadz katanya kan imam doang. Nabi bilang la sholata liman lam yaqra'. Enggak dikatakan orang itu sholat kalau tidak baca suratul Fatihah. Jadi ente mesti baca itu kapan? Dia habis imam baca Fatihah ente baca ini. Kalau nggak baca nggak sah, nggak boleh. Kan katanya Ustaz ibaratnya naik imam tuh supir ya. Makmum, saya bilang kayaknya nggak ngepas tuh contohnya. Kalau buat saya kurang pas. Kalau imam yang nyetir berarti makmum diem aja ya. Makmum berarti kan ente bergerak juga ikutan, sama kayak gerak jalan. Tahu gerak jalan nggak? Si pemimpinnya gerak jalan, bunyi semuanya, baca, dibaca juga orang belakang. Baca semua, belok kiri, belok kanan. Duduk juga, semua duduk pokoknya. Itu pemimpinnya. Kalau setir lama diam aja loh, dia yang main pencet sono, belok sono, lihat sini yang belakang nggak bisa, kan kita bergerak semua. Yang benar kayak gerak jalan saya kira. Ya, makanya wajib baca semua. Imam belok, kita belok, imam ruku, baca. Satu, dua, diikut semua suruh baca. Jadi baca semua yang wajib. Itu mestinya kan. Saya kira seperti itu ya Allah. Jadi makmum tetap baca Fatihah. Jadi kalau ditelat begitu, udah walad dhalin amin, ente masuk udah baca surat nih, alamna sholaka sodrak, takbir, langsung baca Fatihah, tidak usah baca iftitah. Kenapa? Nggak keburu. Karena iftitah hukumnya apa tadi? Sunnah. Sedangkan Fatihah rukun. Jadi yang rukun nggak boleh tinggalkan, harus pas bisa selesai. Sisanya dengarkan bacaan imam. Kalau yang panjang-panjang imamnya itu kalau di Arab, kalau di sini kan jarang panjangnya. Ya. Di Arab Saudi aja tarawih 2 jam. Ya. Bacanya 1 juz seperti itu. Jadi tawajuh itu iftitah namanya, nama lain tawajuh. Tawajuh dari wajah itu, wajah aku menghadap Allah. Seperti itu. Ada lagi bacaan Fatihah diriwayatkan imam lain, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim juga. Dari riwayat Abu Hurairah
Kalau yang wajah dua jihad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, khalifah yang keempat. Tapi orang pertama laki masuk Islam. Baru setelah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan hidupnya sama Nabi Muhammad, tinggalnya sama Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Bahasa saya lebih tahu betul yang di dalam rumah Nabi Muhammad juga. Dikatakan karena Rasulullah kabar fasasa kata Hanias. Nabi terang habis takbir diam dulu sebentar sebelum baca Fatihah. Abu Hurairah nanya, Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Nah, gitu. Ya Rasulullah, ente waktu abis diam tuh baca apaan? Dia mau tahu dia. Rupanya nggak kedengeran yang itu dibaca. Biasanya kan Nabi kedengeran nih. Ya biasanya itu sahabat selalu dengar. Bacaannya apa? Sebenarnya ini nggak kedengeran. Ditanya, kata Rasulullah, aku baca Allah ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dari antara saya dan kesalahan saya itu, jauhnya itu sebagai masyriq sama maghrib. Biar nggak usah salah deh, yang jauh aja deh. Jauhkan saya dengan kesalahan saya ini, saya jauhin. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Ya seperti itu. Kemudian Allah maksilni min khataaya kama yanqal thawb abyad min ad-danas. Allah maksilni min khataaya kama bithri wal mari wal ma'i wal bar. Ini riwayat Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah. Cuman yang umum kita baca Allahu Akbar kabira ila akhir. Ya, itu juga Muslim, Sahih Muslim, riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti banyak hadis-hadis yang lain, doa yang lain pun ada, cuman kita yang masyhur saja. Yang penting doa iftitah ada hukumnya sunnah, ya, dibaca sangat baik kalau ada waktunya, tapi kalau sempit yang rukun saja. Lalu yang keempat, isti'adzah, yustahabbu iftitah al-qira'ah biha liqauli ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, sunnah salat itu habis takbiratul ihram, habis mengangkat tangan takbiratul ihram, meletakkan di atas tangan kiri di atas tangan kanan, di bawah di atas perut, di bawah di dada, di atas pusar, di bawah dada. Kemudian iftitah, habis iftitah sebelum baca Fatihah sunnahnya baca a'udzubillahi minasyaitonir. Isti'adzah. Jadi isti'adzah itu kapan? Habis iftitah. Kalau baca iftitah. Kalau nggak baca iftitah, kayak sholat sunnah pakai iftitah nggak? Kalau sholat ba'diyah suka pakai iftitah? Kebanyakan enggak ya. Tarawih pakai iftitah nggak? Ada kebanyakan juga, ada yang enggak. Kalau nggak baca iftitah langsung baca dulu tuh dalam hati atau bergerak mulutnya a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi suruhnya bukan keras, kayak ngaji biasa a'udzubillah, enggak. Bacanya sir, rahasia atau pelan. Baru tuh bismillahirrahmanirrahim baca. Itu sunnah. Karena Allah mengatakan di surat An-Nahl, apabila kamu baca Quran, fasta'idz billah, minta perlindungan sama Allah, aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim. Ya seperti itu. Dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad dari Ibnu Mudhir, ja'ani Nabi SAW annahu kana yaqul qabla al-bad'i fil qira'ah a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi Nabi Muhammad tuh sebelum baca Fatihah bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnahnya rakaat pertama. Sunnahnya, sisanya itu mustahab. Mustahab itu dipakai terus boleh, kadang ditinggal pun nggak apa-apa. Jadi kalau mustahab itu dibaca, kadang tinggalkan. Cuman anjurannya itu baiknya yang pertama. Mau tiap rakaat bagus. Atau lupa rakaat pertama, yang ketiga, keempat ini nggak apa-apa ya. Pokoknya sebelum Fatihah sunnahnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru Fatihah. Jadi kalau Fatihah orang baca paling nggak baca a'udzubillah boleh nggak? Boleh. Baru setelahnya itu yang kelima takmin, amin. Amin ini sunnah, waladhdallin. Makmum baca, imam baca nggak? Imam baca juga. Bukan diam aja si imam. Jadi kalau jadi imam, habis
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeda sebentar tuh sunnah. Diam sebentar, jangan kayak tarawih langsung babat aja. Oh tarawih kan mau waladdallin, belum habis udah amin duluan kadang-kadang. Sunnahnya waladdallin. Amin, ada sedikit, diam sedikit. Sebentar. Biar apa? Si imam baca barengan dengan makmum. Ada apaan sih? Dikatakan karena sahabat Rasulullah. Jadi imam makmum sunnah tuh ya. Bayang sendiri berjamaah. Amin itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah ingat kalau orang diam aja boleh nggak? Waladdallin, diam aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Sah nggak sholatnya? Sah. Apa yang kurang? Hilang satu, kancing nggak ada satu kancing. Kancing putus. Kancing satu yang atas putus, boleh nggak? Nggak apa-apa, putus satu. Masih sah. Atau kancing sini dua tuh, satu putus, begitu dah. Bahasa kita begitu. Ya. Boleh, cuman rugi tuh, nggak ada, kurang satu, nggak komplit. Ya. Seperti gitu deh. Punya pintu. Ada gagangnya, kuncinya nggak ada, cuman gagang doang. Jadi di depan buka, dalam bisa buka, nggak bisa ngunci. Jadi gitu deh. Jadi amin itu sunnah. Buat siapa? Sembahyang sendiri, berjamaah, imam makmum suruh baca. Dalilnya dari mana sih? Dikatakan karena ashabu Rasulullah yarfa'una aswatahum fit ta'min kana ata. Qala adrakna mi'atain min ashabah fi hadal masjid idza qala imam waladdallin sami'tu lahum raja amin. Dari Atta dikatakan, kata Atta nih sahabat Rasulullah, saya mendapatkan 200 sahabat Rasulullah. Anda jadi ketemu sahabatnya 200 orang. Itu kalau kumpul di masjid nih, di masjid Nabi, kumpul di masjid ini, kalau dia udah jamaah tuh sholat jamaah, imam waladdallin, sampai aku dengar tuh suara bergetar rojah, amin, semuanya bilang amin. Dan ini di Bukhari juga dikatakan dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ente bicara amin. Nabi yang suruh tuh. Kalau imam saya mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qulu katakan oleh kamu semuanya amin. Fa inna man wafaqa qaula qaulal malaikah ghafara ma taqaddama min dhanbi. Karena sesungguhnya siapa ada orang yang berbarengan aminnya sama malaikat diampunin dosanya. Barangnya bacanya sama imam. Barangnya itu dia barengin imam. Nah imamnya kagak ngerti. Waladdallin. Diam aja imam. Ya imamnya jorokin begitu. Buah lu bahlul. Ya, bahasa kita. Tuh imam lagi mikirin apa tahu? Mikirin pusing dia. Apa corona nggak jadi imam katanya. Apalagi dan sebagainya. Mungkin manusia kan kadang-kadang banyak pikiran. Dia lalai pas sholat sampai lalai, sholat pikiran jalan. Nanti bayangin coba. Waladdallin dia diem aja. Nih imam kurang ngerti namanya. Imam juga baca amin. Makanya sunnah diem dulu. Kadang-kadang mau makmum nyerobot aja sih. Waladdallin, amin langsung. Waladdallin. Amin, ada sedikit sebenarnya. Jadi imam baca juga. Barang makmum, malaikat barengin diampunin dosa semua orang yang sholat itu enak. Ya. Jadi sunnah itu pahalanya besar. Sunnah nggak apa-apa. Ini otak kita nih, sunnah ini nggak apa-apa sunnah. Buah lu ente, yang kayak gitu. Pahalanya gede. Ya. Amin aja diampuni sama tadi Allahu Akbar kabiru apa? Sunnah kan? Dibuka pintu langit, doa kita mustajab tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya diterima sama Allah insyaallah. Ya. Cuman memang kadang kita otak sholat sinyalnya jalan sih kayak parabola. Allah Akbar, sinyalnya otak cono. Ya Allah itu belum selesai pekerjaan gua, yang itu inian. Sahun jadinya gitu. Itu yang bikin repot. Ini baru 5 dulu, banyak nih. Ya, masih banyak. Ya, ada beberapa belas sunnah. Baru 5. Jadi ingat kalau yang rukun 5 macam yang wajib dibaca takbiratul
ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salat dan salam pertama. Sedangkan yang sunnah, ya sunnah dibaca dapat pahala baik, ditinggalkan nggak apa-apa tapi kurang baik, kurang bagus. Ya, kalau bahasa kita kurang bagus, kan kita udah tua-tua, bukan baru anak SD kalau bahasa kita. Ya, kayak begitu. Pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mau ruku, mau i'tidal, bangun dari tahiyat awal. Kemudian yang kedua apa ya? Meletakkan tangan kanan ya di atas tangan kiri, di atas pusar, di bawah dada, tengah. Ada nanti itu khilaf satu kanan atau kiri sedikit. Ya, umumnya di tengah-tengah umumnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga apa? Membaca tawajuh, iftitah. Nah, itu sunnah kalau ada waktu panjang tadi. Kalau datangnya terlambat, dia nggak pakai. Ini kalau si imam sudah surat Fatihah nggak bisa. Atau kayak zuhur nggak tahuan baru belum, itu tadi langsung Fatihah. Yang keempatnya baca isti'adzah sebelum Fatihah tadi. Habis iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum Fatihah itu sunnah. Ya. Di rakaat pertama khususnya. Kemudian amin habis waladhdallin, amin, imam, makmum disunatkan baca yang berbarengan dengan kata dengan malaikat diampuni dosa sama Allah Ta'ala. Ada soal nggak? Belum 1/5 gitu. Ada pertanyaan? Mafhum lah ya? Paham ya? Nah, jelas seperti itu insyaallah. Sisanya minggu depan lagi teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan wa muqarrabin. Allahumma inna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ya Allahumma rafa'na qahta wa ghala wa jawra wa fitan wa waba wa amra wa bala min baina khasum sa'il muslimina amma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.